Kalau kita bicara masalah COVID, banyak ya suka dukanya. Diamani oleh manajemen sebagai kepala ruang Arafah, di mana Arafah itu adalah sebenarnya ruang isolasi perawatan pasien-pasien dengan tuberkulosa atau pasien TB. Pada waktu itu pertama kali rumah sakit menerima pasien suspek COVID, itu saya ingat betul seorang perempuan siswa SMP yang waktu itu habis tur ke Bali, kembali mengalami keluhan yang mirip sekali dengan COVID, sehingga dirawatlah di ruang Arafah. Waktu itu kita masih belum punya ruang isolasi khusus COVID ya. Kita tempatkan waktu itu di ruang isolasi yang isi 1, Arafah 5, saya ingat betul waktu itu. Pada waktu pasien itu dirawat, memang batuknya ngewekal sekali, dan teman-teman pada tidak berani masuk ke dalam. Kalau bicara masalah COVID itu, dalam benak kita itu ya maut gitu ya, karena banyak sekali pasien COVID itu cerita-ceritanya di Cina itu kan tiba-tiba tidak sadar, tiba-tiba meninggal. Jadi pada takut semua, galau semua teman-teman. Dari tim itu masih belum ada referensi yang pasti ya terkait dengan dekontaminasi. Dekontaminasi itu waktu itu ada yang merekomendasikan pakai alkohol 70%, ada yang pakai klorin 0,5%, gitu, 0,05%. Nah, pada waktu itu kita pilih pakai alkohol. Itu, waduh, mungkin pengalaman yang tidak bisa saya lupakan ya. Jadi habis ambil swab, kemudian kita keluar dikontaminasi, itu kita pakai alkohol 70%. Kita semprotkan, kalau ke tubuh mungkin agak perih-perih dikit, ini kita semprotkan ke masker N95 kita. Masya Allah, ternyata panas sekali di tenggorokan itu, dan kita tidak berani lepas karena ya itu tadi, takut COVID. Kalau merawat pasien COVID itu kan kita harus pakai APD khusus ya, APD level 3. Jadi pakai hazmat, kemudian pakai Google. Kalau kita itu awal-awal pakai Google ya, kemudian yang selanjutnya itu pakai scuba, masker scuba itu, sehingga kita nafas tidak bisa leluasa, pakai respirator. Iya, kita pakai respirator. Nah, waktu pakai scuba itu kita nafas itu berat ya. Pakai scuba, kemudian yang ujungnya untuk nafas itu kita kasih HME waktu itu. Itu adalah kreasi kita sendiri. Dengan begitu kita bisa lebih leluasa. Cuma kita tidak bisa lama di dalam. 2 jam, 3 jam itu udah luar biasa, sudah maksimal ya. Kemudian ada respirator itu, alhamdulillah kita bisa lebih lama. Sukanya itu kalau pasien itu pulang dengan sembuh, karena pasien COVID itu rata-rata lama, kemudian tidak didampingi, ya kita lah menjadi pendamping sebagai, ya mungkin bisa lebih dari kayak keluarga ya. Jadi ikatan batin dengan pasien COVID itu erat sekali. Kalau bisa sembuh, keluar dengan sehat itu senang sekali rasanya. Bisa membantu orang, kita merasa bermanfaat.
Tapi kalau pasien itu meninggal, ya ibarat kayak keluarga kita. Sedihnya juga sedih kayak ditinggal keluarga. Apalagi waktu Delta ya waktu itu. Yang waktu Delta itu pasien datang dengan kursi roda, pakai oksigennya nasal, sorenya sudah turun pakai NRM, pakai oksigen yang masker. Besok paginya udah pakai NIV, akhirnya meninggal. Pada waktu itu puncak-puncaknya kita mungkin merasa kita tidak kurang bermanfaat untuk membantu mereka itu. Jadi kita sedih sekali. Satu hari itu waktu Delta itu bisa sampai, seingat saya paling banyak itu 9. Satu shift itu 9 orang meninggal, dan hampir bersamaan. Masya Allah, astagfirullah. Tidak semua orang, walaupun kita sudah mengorbankan waktu, jiwa, raga, istilahnya seperti itu ya, itu ada saja yang masih menerimanya, atau memandang miring ke kita ya, atau memandang kita itu kurang maksimal. Rata-rata kan tidak ditemani oleh keluarga, tidak ditunggui, sehingga kita yang merawat. Dari satu ruang ke ruang lain, satu ruang ke ruang lain, dari pasien satu ke pasien satu, dan seterusnya. Pernah kita habis merawat pasien satu ke pasien satunya, ternyata pasien yang sebelahnya itu sudah menurun kondisinya. Waktu kita dikasih tahu bagian yang nursing itu, kita kembali ke situ secepatnya, itu kadang udah tidak tertolong. Dukungannya luar biasa, baik dukungan fisik, dukungan fasilitas, dukungan mental, luar biasa menurut kami. APD mungkin tidak di tempat lain mungkin tidak selengkap kita mungkin ya. Jadi akhirnya kita itu merasa lebih aman, kalau justru lebih aman merawat pasien COVID di ruang COVID daripada di ruang perawatan biasa, karena dukungan secara fasilitas insya Allah maksimal, kemudian APD juga maksimal, bahkan kita ada PMT ya, kita itu tiap hari dapat vitamin, kemudian ada susu, kemudian ada buah gitu. Itu tiap hari kita dikasih seperti itu untuk meningkatkan imun kita. Kami bergerak bersama dengan teman-teman yang ada di Rumah Sakit Lamongan, Muhammadiyah Lamongan, dari seluruh praktisi, ya, mulai dari dokter, dari bagian laborat, dari unit-unit terkait seperti itu. Kami membentuk tim, terus kami melakukan edukasi. Nah, kami melakukan edukasi kepada teman-teman kami sejawat dan kami teman-teman kami yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, seluruh karyawan yang ada di sana, kami melakukan edukasinya door to door. Nah, sampai seperti itu. Karena apa? Di saat ada COVID tidak diperbolehkan mengumpulkan massa. Nah, jadi kami mempunyai inisiatif melakukan edukasi bersama dengan, satu adalah tim kami COVID, yang kedua bersama dengan Bina Rohani. Nah, bagian Binroh yang akan memberikan pencerahan tentang kita mendekatkan diri dengan Allah, tambah lebih dekat lagi, ikhtiar. Nah, di ruangan yang kami siapkan, kata orang itu mengatakan ruangan kami seperti benteng Takeshi ya, karena kubikel. Nah, seperti itu. Jadi satu pasien kami tempatkan satu ruangan, dan
Pintu masuk yang kita siapkan itu berbeda dengan pintu untuk keluar petugas kita. Jadi pintu masuk petugas sendiri, pintu keluar petugas sendiri, dan pintu masuknya pasien pun sendiri, sampai seperti itu yang kami siapkan. Kita menerapkan pola hidup yang bersih. Contohnya, kami menerapkan teman-teman kami di ruang pelayanan, ya, kami adakan namanya baju kerja. Nah, jadi teman-teman kami datang menggunakan seragam. Nah, jadi antara seragam dan baju kerja itu berbeda. Nah, seperti itu. Kami datang, teman-teman kami yang datang ke ruang pelayanan itu datang dengan seragam. Habis itu sampai di ruang perawatan, wajib langsung ganti dengan menggunakan baju kerja. Misalnya teman kami di ruangan COVID, masuk ke ruangan pelayanan COVID itu 3 kali, ya wajib ganti baju sebanyak 3 kali, mandinya ya 3 kali. Jadi baju kerja yang digunakan saat masuk di ruang perawatan COVID tidak boleh digunakan lagi setelah petugas kita mandi, harus ganti dengan baju baru. Suka duka teman dari tim kami, ya, setiap waktu kami mendapatkan telepon, ya, mendapatkan telepon, oh ada pasien baru, nah ini seperti apa. Nah, jadi komunikasi kami semakin tambah dan semakin erat. Jadi sistem kekeluargaan kami tambah erat karena kami selalu melakukan hubungan komunikasi yang lebih bagus. Terus kita selalu setiap hari datang ke unit-unit yang merawat pasien COVID. Nah, kita selalu mengingatkan, kita selalu diskusi bagaimana pelayanan di rumah sakit kita. Apa ada yang kurang? Kalau ada yang kurang, kita segera melakukan komunikasi dengan pimpinan kami. Nah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bisa mendukung pelayanan di rumah sakit kami, termasuk fasilitas-fasilitas, APD. Jadi kami selalu setiap hari itu ngecek kebutuhan APD di ruangan pelayanan COVID dan yang non-COVID. Sehingga apa? Teman-teman kami di saat melakukan pelayanan tidak beresiko tertular infeksi karena pelayanan COVID itu. Jika ada pasien COVID meninggal dunia, maka kami harus berani untuk melakukan pensucian jenazah layaknya pasien rumah sakit yang meninggal dunia pada umumnya. Jadi pasien COVID yang kalau di media itu tidak disucikan sebagaimana mestinya, tapi kita di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan saat itu ya kita sucikan sebagaimana mestinya saudara kita muslim yang meninggal dunia. Hanya prosesnya itu yang memang terkesan, ya memang bukan terkesan saja, tetapi memang benar-benar melelahkan. Mulai dari proses menyiapkannya, kemudian mensucikannya, hingga pada saat proses mengkafaninya, sampai pada akhirnya kemudian memberangkatkan jenazah itu bersama ambulan menuju ke tempat pemakaman. Tantangan terutama dari diri kami sendiri. Jadi bicara COVID itu kan hampir semua orang bicara tentang kematian. Jadi ya sama, saat itu kita juga dibayang-bayangi bagaimana kalau terpapar, dan saat terpapar itu bagaimana menjalaninya, kemudian dampak-dampaknya dan lain-lain. Nah, efek yang lain, tantangan yang lain itu adalah kepercayaan dari keluarga. Karena keluarga sudah terlalu lama membaca di media massa itu seperti itu, jenazah COVID tidak disucikan, dan ada info kalaupun disucikan keluarga itu tidak diperbolehkan untuk menyaksikan. Hingga kemudian di medsos pun ada jenazah yang sudah di dalam peti mau dimakamkan kemudian dibongkar, dan beritanya seperti itu. Nah, pas di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu, saat jenazah COVID itu disucikan, keluarga dipersilahkan untuk masuk menyaksikan proses pensucian jenazah dari awal sampai akhir. Dan
dan saat itu kemudian keluarga juga diedukasi bahwa setelah jenazah itu dimasukkan peti, maka pada saat proses pemakaman siapapun akan aman menyentuh peti itu, walaupun misalnya tanpa menggunakan APD, insya Allah keluarga aman dari paparan COVID, karena jenazah sudah disucikan sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh Dr. Anas yang saat itu menjadi ketua tim penanggulangan COVID, dan keluarga pada kebanyakannya insya Allah kemudian merasa tenang, nyaman, keluarganya disucikan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Memang ini pengalaman yang luar biasa. Jadi karena mensucikan COVID dengan menggunakan APD level 3 yang seperti itu, harus menahan panas, efek dari pakaiannya, kemudian menahan sesak nafas dan lain-lain. Dan pada saat puncak-puncak COVID itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Itu pernah kita itu hampir non-stop, itu dalam shift pagi, sore hingga malam itu selalu ada proses pensucian, meskipun dengan petugas yang berganti-ganti. Dan secara kebetulan biasanya kita satu petugas itu mampu bertahan untuk mensucikan 3-4 jenazah COVID secara maraton. Menunjang kesehatan dari teman-teman yang biasa mensucikan, itu rumah sakit memberikan fasilitas suplemen, kemudian 1 kali mensucikan jenazah itu kemudian difasilitasi minum susu dan lain sebagainya. Berbicara masalah bagaimana penanganan COVID di RSML, mungkin kita tidak lepas dari sengatan awal dulu ya. Jadi kita tidak disangka mendapatkan pasien awal itu yang mempunyai gejala COVID, yaitu pasien ketika pulang satu bus rekreasi dari Bali. Dan teman-teman saking yakinnya itu COVID, hingga tertahan di UGD dari pagi hingga siang, tidak ada yang berani visitor waktu itu ya. Kebetulan pasien masih remaja, masuk usia anak, dan saya masih ingat itu Dokter Bayu bisa visitor, pokoknya akhir, setelah itu dia mandi habis gitu ya. Dan sejak itu rumah sakit berbenah, akhirnya kita persiapkan software dan hardware-nya. Software-nya tentunya kita membuat banyak prosedur untuk bisa diterapkan, dan itu diawali dengan pembentukan Satgas, tim khusus COVID di rumah sakit. Kemudian dilanjutkan dengan berlatih keras, dan betul-betul di luar prediksi kami. Waktu itu hanya berpikir menyediakan 1 kamar sudah cukup. Ya, kamar isolasi sudah cukup. Sehingga kita hanya sediakan 1 kamar isolasi. Beriringnya waktu sangat cepat, ternyata pasien itu meludak, dan pada akhirnya ruangan itu tidak cukup. Dari 1 kemudian menjadi 6 di Arfa itu, kemudian tambah terus meluas hingga bahkan di VIP pun disediakan untuk COVID dan tentunya ICU. Yang sangat-sangat menurut saya susah itu adalah bagaimana membangun image di masyarakat bahwasanya COVID itu ya penyakit seperti biasa, karena stigma begitu kuat sehingga selalu saja masyarakat itu tidak bisa menerima kalau dia terdiagnosa COVID. Kedua, tidak percaya kalau itu COVID, sehingga banyak sekali narasi yang negatif, dan puncaknya adalah
rumah sakit meng-COVID-kan pasien gitu ya. Ininya spesifik, pneumonia yang pemeriksaan sel darah putihnya benar-benar tidak naik, yang mempresentasikan sebuah virus. Dan pneumonia juga spesifik karena foto ronsen toraknya jelas-jelas pneumonia gitu ya. Dan dari sinilah masyarakat secara berangsur bisa memahami COVID itu benar adanya dan memang harus dirawat di rumah sakit. Internal rumah sakit juga sama. Kalau di masyarakat itu denialnya adalah menolak di COVID kan gitu ya. Kalau di rumah sakit menolak untuk menyentuh COVID itu ya. Sehingga beberapa dokter yang punya komorbid, yang suka sakit paringitis, punya diabetes dan sebagainya, benar-benar ingin steril dari COVID. Mulai dari ingin steril dari COVID, memakai APD yang berlebihan dan sebagainya. Dan itu adalah cerita yang menurut saya menjadi tantangan besar rumah sakit untuk bisa meretasnya. Bahwa perawatan jenazah yang kita lakukan itu waktu itu benar-benar beda dengan yang lain. Ketika yang lain itu melakukan pemakaman dengan lengkap seragam hazmatnya, kita waktu itu betul-betul menolak karena secara ilmiah dan secara regulasi dari teman-teman profesi itu benar-benar tidak dibutuhkan. Kemudian ada yang bersikeras begitu meninggal tidak usah dimandikan dan sebagainya, dilalui semua, itu kita betul-betul bisa tidak bisa menerima karena kami berpikir bahwa bisa diamankan. Kalau virus itu dia eksis harus ada sel hidup. Sekarang sel hidupnya sudah mati, eksistensinya justru tidak perlu takuti asal kita dengan APD yang memadai. Sehingga Rumah Sakit Muhammadiyah termasuk rumah sakit yang berjuang, di mana ketika ada jenazah kewajiban yang hidup itu ditunaikan semuanya, mulai memandikan, mengkafani, gitu ya, menyolati dan menguburkan semuanya full. Dan kami juga waktu itu waktu pemakaman harus ngawal sampai ke pemakaman karena masyarakat tidak bisa menerima. Kita memakamkan tanpa hazmat, kita langsung pegang petinya, kemudian bisa disemayamkan di masjid, bahkan di rumahnya sebentar dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Umi Aliyah, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 22 Maret 2020. Sebagai rumah sakit yang mempunyai visi menjadi rumah sakit yang unggul, mandiri, dan berdaya saing tinggi berbasis penolong kesengsaraan umum, perwujudan iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mendukung dan berkomitmen untuk menolong pasien COVID-19 sebagai perwujudan praktek Al-Ma'un. Bentuk komitmen Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan adalah menyiapkan sumber daya manusia, menyiapkan sarana prasarana, dukungan psikologis kepada para tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, tenaga kesehatan lain, bahkan sampai petugas kebersihan. Terima kasih kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta mohon doa restu dan dukungannya agar Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terus bermanfaat untuk masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.